Selamat pagi untuk semua jemaat GPIB yang menyaksikan program Morning Call pada hari ini. Kembali bersama saya Pendeta Mirsya Lawrence Pelupesi yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Zebaot Lampung. Mengawali hari, mari jadikan firman Tuhan sebagai pelita yang menerangi langkah karya layan dan kehidupan keluarga kita. Maka persiapkanlah bagian Alkitab sesuai dengan pembacaan Sabda Bina Umat pada hari ini dari kitab Esra pasal 7 ayat 28b. Esra pasal 7 ayat 28b. Jika sudah siap pada bagian yang disebutkan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Juru Selamat, inilah kami umat yang kembali datang dalam doa. Mengucap syukur dan berterima kasih atas karya kasih dan pemeliharaanmu dalam kehidupan, terutama mengizinkan kami menjalani hari baru di hari ini. Kami mau melandasi dengan sabdamu Tuhan, biarlah rohmu yang kudus mengurapi setiap kami, sehingga apa yang kami baca boleh kami mengerti dan kami belajar untuk melakukannya dalam kehidupan, khususnya di hari ini. Bersabdalah bagi kami, pimpinlah kami dengan kuasa rohmu yang kudus, karena kami umat siap untuk diperlengkapi. Amin. Esra pasal 7 ayat 28b menyatakan, "Maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku, dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku." Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mau belajar mendengarkan dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Ketika anak saya semakin bertumbuh tinggi, maka kami orang tuanya mendorong ia untuk memberanikan diri mengendarai sepedanya tanpa bantuan 2 roda tambahan. Dari yang roda 4, kami dorong ia untuk berani mengendarai sepeda dengan roda 2. Ia pun setuju. Ketika 2 roda tambahan dilepaskan, ia mulai mencari cara bagaimana mengendarai sepedanya. Tapi hatinya diliputi dengan kegentaran, sehingga kakinya lebih sering turun daripada mengayuh sepedanya. Maka kami mulai membantunya dengan memegang bagian tertentu dari sepedanya dan menyemangatinya untuk berani mengayuh sepedanya. Meyakinkan dirinya bahwa kami menyertainya dan tidak pernah meninggalkannya. Setelah sekian lama waktunya ia berlatih, maka ia mulai belajar berani mengayuh sekaligus menjaga keseimbangan. Hingga akhirnya tanpa perlu bantuan siapapun lagi, ia mampu mengayuh sepedanya sendiri. Bahkan kadang dengan gayanya ia mengayuh sepedanya begitu cepat, hingga membuat saya sebagai ibu yang melihatnya merasa was-was. Jemaat yang mengasihi Tuhan, seperti halnya kisah anak saya dalam proses belajar hingga mampu mengendarai sepedanya, demikian juga proses seorang Esra dari belajar hingga mampu memimpin rombongan kedua bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Dalam pembacaan Alkitab pada hari Minggu dinyatakan dalam ayat yang ke-10. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Kita melihat dari ayat yang ke-10 bagaimana proses seorang Esra menjadi pemimpin dimulai dulu dengan proses belajar dari Tuhan, Sang Empunya panggilan dan pengutusan, Sang Empunya umat-Nya. Dengan memberi hati dan diri
untuk mau belajar dari firman Tuhan, seorang Ezra semakin mengenali dirinya, mengenali arah dan tujuan hidupnya sesuai dengan rencana atau rancangan Tuhan. Bahkan ketika Ezra memberanikan dirinya untuk melakukan serta mengajarkan firman Tuhan, disitulah letak kerjasama dan jalan bersama-sama Tuhan semakin diteguhkan. Hingga seorang Ezra tidak sembarangan melangkah, tapi dalam tuntunan hikmat dan kepekaan yang dari Tuhan, ia dimampukan melalui kehidupannya jadi saluran berkat Tuhan, kehidupan yang disenangi oleh para pemimpin Persia. Semua pengalaman hidup ini dalam campur tangan Tuhan membentuk seorang Ezra menjadi pemimpin yang dimampukan bahkan menghimpun beberapa pemimpin Israel untuk mau berangkat pulang bersama-sama dengan dirinya. Tangan dan kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan setiap orang yang mau membangun persekutuan dengannya, yang mau membangun persekutuan dengan Tuhan, mau jalan dan bekerja bersama Tuhan. Tuhan siap memperlengkapi, Tuhan siap menyemangati, Tuhan siap menemani kehidupan umat yang hati, pikiran, bahkan seluruh hidupnya siap digerakkan Tuhan. Tinggal umat Tuhan, apakah mau atau tidak menguatkan diri, menguatkan hati untuk berani melangkah bersama Tuhan. Jemaat Tuhan, hal ini membawa kita pada perenungan dan pertanyaan. Kalau Tuhan sampai kini masih mau dan siap menemani, menyemangati, bahkan memperlengkapi kita dengan kekuatan kuasa-Nya, maukah kita menguatkan hati dan diri kita untuk berani melangkah bersama Tuhan? Mulailah dengan memberi diri belajar dari firman Tuhan. Belajar berani melakukan firman Tuhan. Bahkan menyatakan firman-Nya sebagai pengajaran lewat karya, kerja usaha, dan segala aktivitas kehidupan kita di hari ini. Maka dalam anugerah Tuhan, Tuhan juga akan mempercayakan kita untuk memimpin tidak hanya diri kita, tapi juga orang-orang di sekitar kita untuk boleh hidup di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Engkau jadikan bagi kami umat-Mu ini. Biarlah kami belajar seperti Ezra, menjadikan kehidupan kami saluran berkat bagi banyak orang. Dimulai dari kesediaan diri kami untuk mau belajar firman-Mu, untuk mau belajar melakukan firman-Mu, dan menyatakan kebenaran firman-Mu di dalam karya layan kerja usaha kami sepanjang hari ini. Dan biarlah juga kehidupan kami boleh jadi pemimpin tidak hanya untuk diri kami sendiri, tapi juga menghantarkan banyak orang di sekitar kami. Semakin mengenal Engkau Tuhan, sujud sembah kepadamu Tuhan, bahkan mengakui kehadiran kuasa-Mu dalam kehidupan. Jangan biarkan tantangan, jangan biarkan persoalan dan pergumulan membuat hati kami menjauh daripadamu Tuhan, atau bahkan ciut sehingga meragukan kuasa, kasih dan anugerah-Mu yang menyertai kehidupan kami. Maka kami mau percayakan hari ini dalam pimpinan tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah sabda-Mu tetap jadi pelita, menerangi langkah hidup kami. Kuatkan hati kami Tuhan, kuatkan pikiran kami, beri hikmat untuk boleh memilih dan memilah
mana yang baik yang berkenan kepadamu, dan mana yang tidak untuk kami jauhi. Sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh jadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah kami, keluarga kami, bahkan persekutuan umat-Mu Tuhan dimanapun berada. Biarlah Engkau yang memperlengkapi kami dengan kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Sehingga segala sesuatu yang Engkau boleh percayakan sebagai panggilan dan pengutusan, boleh kami lakukan yang terbaik dan kami persembahkan semata-mata demi hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Inilah doa penyerahan kami, ungkapan syukur kami umat-Mu atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dengarkanlah segala seruan doa permohonan yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi untuk seluruh jemaat Tuhan. Selamat berkarya dan menjadikan firman Tuhan sebagai pelita, tapi yang paling utama, menjadikan kehidupan kita saluran berkat Tuhan, tidak hanya bagi diri kita, tapi juga orang-orang lain di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.